Kehilangan seseorang yang kita cintai, terutama sosok yang menjadi sandaran hidup, adalah pengalaman yang mengubah seluruh landasan dunia kita. Setiap rindu dan air mata adalah bukti betapa dalam cinta telah tertanam. Bukan tanda kelemahan, melainkan penghormatan pada ikatan yang tak tergantikan. Hari ini, saya, Natalia Alvalinda Inu, akan membawakan sesi konseling kedukaan bersama kakak Randi Kota yang masih dalam proses pemulihan setelah kepergian ayahnya, Bapak Petrus Dewa, pada tahun 2023. Meskipun sudah 2 tahun yang lalu, luka kehilangan tersebut masih terasa. Keluarga masih dalam perjalanan untuk menemukan keseimbangan yang baru. Saya mengajak Anda untuk menyaksikan proses penuh makna ini, karena mungkin dalam kisah kakak Randi Kota kita dapat menemukan kekuatan untuk diri kita sendiri atau menjadi inspirasi untuk mendampingi orang-orang terdekat yang sedang berduka. Mari kita saksikan bersama. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kakak Randi. Ayo, silakan masuk. Ayo Kak, silakan duduk. Halo, selamat datang. Halo Kakak Randi. Halo, selamat sore. Bagaimana perasaan kakak Randi sebelum kita memulai sesi konseling pada pagi hari ini? Perasaan saya hari ini, saya sangat senang, sangat gembira, sehingga dapat berbagi beban batin saya kepada adik Ulvan. Meskipun ayah saya telah meninggal di 2 tahun yang lalu, sampai saat sekarang ini saya belum bisa mengikhlaskan beliau untuk pergi. Karena ayah saya adalah sosok panutan yang sangat saya dambakan, yang saya sangat inginkan untuk mendampingi hidup saya ke depannya. Tetapi di umur saya masih sangat muda ini, beliau telah meninggalkan kami. Oke, Kak Randi, kira-kira apa hubungan kakak Randi dengan Bapak? Kalau tidak salah bapaknya nama siapa? Bapak saya Petrus Dewa. Oke, kira-kira apa hubungan kakak Randi dengan Bapak Petrus Dewa selama beliau masih hidup? Hubungan saya dengan bapak saya, kami seperti manusia normal. Kadang ada canda, tawa, kadang juga sering berantem. Yang paling saya rindukan momen-momen saya bersama almarhum bapak saya, yaitu dimana beliau yang selalu menyuruh kami untuk melakukan semua kegiatan yang akan kami lakukan, sehingga di saat sekarang ini tanpa beliau kami bingung untuk melakukan kegiatan seperti apa. Dan juga saya sangat merindukan beliau, yaitu ingin membagikan pengalaman dan juga ingin meminta motivasi dari beliau sehingga dia dapat memberi jalan, sehingga sampai sekarang juga saya masih bingung seperti apa yang kegiatan ke depan yang akan saya. Jadi hubungan kakak Randi dengan Bapak Petrus tadi yang saya tangkap itu hubungan kalian itu sangat baik ya,
sangat baik, sangat harmonis. Walaupun ya sebagai manusia biasa pasti adalah pertengkaran antara ayah dan juga anak. Dan saya juga merasa bahwa kakak Randi sangat kehilangan sosok yang menjadi panutan dan juga yang menjadi kepala keluarga yang seharusnya membimbing, mengarahkan keluarga ini, namun beliau telah berpulang terlebih dahulu. Bagi kakak Randi, saya mengajak kakak Randi untuk flashback lagi pada tahun 2023 kemarin ya, setelah Bapak Petrus meninggal dunia. Kira-kira bisa kakak Randi menceritakan sedikit momen-momen saat kakak Randi mengetahui bahwa Bapak Petrus Ewa ini telah meninggal dunia. Kira-kira apa yang kakak Randi rasakan atau kakak Randi pikirkan pada waktu itu? Jadi momen yang paling saya ingat di tanggal 18 Oktober 2023 yaitu momen di mana kami sedang berkumpul di dalam kamar menjaga bapak saya bersama mama, adik, dan juga keluarga besar lainnya. Di saat itu kami sedang membakar ayam untuk memberi makan kepada beliau. Setelah kami memasak daging ayam itu, dan saya ingin memberikan suapan terakhir kepada ayah saya. Yang pertama, mama memberikan suapan kepada bapak, terus adik, dan yang terakhir saya. Ketika saya memberikan suapan yang terakhir, disitulah bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat itu saya memeluk beliau dan saya membisikkan permohonan maaf dan juga meminta beliau untuk meskipun sudah tidak bersama kami lagi, tetapi terus mendampingi kami di dalam kehidupan kami ke depannya. Setelah itu kami memandikan beliau dan mempersiapkan segalanya untuk keesokan harinya kami harus menguburkan beliau. Di saat itu saya mulai berpikir bagaimana dengan adat yang harus kami jalani dan bagaimana cara untuk sehingga keesokan harinya kami dapat menguburkan beliau dengan baik. Di saat itu juga saya sangat bingung bagaimana saya untuk melakukan apa, dan saya sangat bingung. Di saat itu saya menanyakan kepada om-om yang ada di situ dan mereka memberi jalan kepada saya, sehingga puji Tuhan di keesokan harinya kami dapat menguburkan beliau dengan baik. Oke, Kak Randi, dengan berbagai situasi dan keadaan waktu itu, ya bagaimana Kak Randi harus mengingat kembali momen-momen yang pahit. Kira-kira kita kan sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun melewati masa itu. Bagaimana proses duka yang kakak Randi alami setelah kepergian Bapak Petrus? Setelah kepergian Bapak Petrus, kami merasa sangat kehilangan. Kami merasa sangat kehilangan karena tidak ada lagi orang yang sering menasihati kami, memarahi kami, dan juga kami bingung dalam apa yang akan kami lakukan ke depannya untuk menghidupi keluarga ini, karena saya sebagai anak pertama atau anak sulung di dalam keluarga ini, sehingga saya dapat menggantikan peran ayah saya sebagai kepala keluarga. Dengan umur yang masih sangat muda ini,
kadang-kadang saya merasa bingung, merasa dilema, dan juga merasa sedih, dan juga apapun itu saya harus hadapi untuk menghidupi menghidupi mama saya dan juga adik saya. Mungkin adik saya, apalagi adik saya sekarang ini akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Dengan keadaan keluarga yang begini, sudah merasakan kehilangan seorang ayah, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, kami harus mempersiapkan itu semua untuk adik untuk berangkat ke jenjang pendidikan yang berikutnya, itu untuk kuliah. Oke, jadi Kakak Randi harus menjadi kepala keluarga ya setelah Bapak Petrus meninggal dunia. Oke, di sini Kakak Randi dengan berbagi cerita ya, di mana waktu Bapak Petrus menghembuskan nafas terakhirnya, sampai dengan bagaimana Kakak Randi harus berpikir untuk menghidupi mama dan juga adik Kakak Randi sendiri. Kira-kira ya, pasti ada momen atau hal-hal yang lain yang Kakak Randi rasakan waktu Bapak Petrus masih meninggal. Kira-kira apa yang paling Kakak Randi rindukan dari Bapak Petrus? Sosok atau peran dari Bapak Petrus itu, kira-kira apa yang Kakak Randi rindukan dari peran dan sosok dari Bapak Petrus sendiri? Yang paling saya rindukan dari sosok ayah saya yaitu dia orangnya sangat bijaksana, orang yang sering memotivasi anak-anak muda, dan juga sering memotivasi saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baiklah, yang dapat menunjang ekonomi kita ke depannya. Dia sering berbagi pengalaman kepada kami untuk harus bekerja keras dan juga harus pandai dalam mengelola uang, yaitu harus pandai menabung. Dan beliau sering katakan kepada kami, uang itu harus, yang paling saya ingat yaitu uang itu harus mempunyai anak. Jangan hari ini kau dapat 100 dan kau menghabiskan uang itu dalam hari ini dengan 100, tapi uangnya dari 100 kau harus memperbanyaknya atau harus mempunyai anak, yaitu 50 atau 100, sehingga uang Anda harus terus bertambah. Itu yang paling kami rindukan dari dia. Dan juga yang saya tidak bisa lupakan di dalam masa hidup beliau, yaitu beliau sering curhat dengan saya. Ketika kami curhat itu tidak di rumah, tapi di atas motor sedang kami berjalan berdua bersama, ketika pulang dari pasar atau dari manapun. Di saat itulah kami akan saling membagikan pengalaman hidup kami, entah itu tentang bagaimana pekerjaan ataupun beliau sering menanyakan soal pacaran lah, dan kadang-kadang beliau sering menanyakan itu. Oke, Kakak Randi telah menceritakannya begitu banyak kenangan dan motivasi dari Bapak Petrus untuk Kakak Randi, di mana itu semua itu demi kebaikan Kakak Randi sendiri. Kira-kira dari semua momen-momen penting itu, mungkin Kakak Randi tidak akan pernah mudah ya untuk melupakan itu semua. Tapi Kakak Randi harus bisa untuk mengerti, untuk memahami bahwa kata-kata itu bukan sekedar kata-kata saja, tetapi itu sebuah motivasi dari Kakak Randi, karena beliau pernah muda, beliau pernah merasakan itu semua. Dengan berbagai kenangan-kenangan itu, bagaimana kehilangan Bapak Petrus ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Kakak Randi. Bagaimana kehilangan Bapak Petrus ini mempengaruhi kehidupan Kakak Randi. Karena tadi yang saya dengar bahwa Bapak Petrus ini sering memotivasi Kakak Randi untuk melakukan segala hal-hal yang lain lah, pokoknya seperti dalam hal uang tadi,
terus bagaimana ia memotivasi Kakak Randi ketika berada di atas kendaraan. Kira-kira dengan semua motivasi dan semua momen-momen penting itu, bagaimana kehilangan Bapak Petrus ini mempengaruhi kehidupan Kakak Randi bersama mama dan adik-adik yang lain. Yang paling kami rasakan saat ini yaitu dengan kehilangan sosok beliau. Mungkin di saat saya jalan sendiri dengan di atas motor, disitulah saya mengingat bersama beliau yang selalu jalan bersama-sama. Dan juga dengan kepergian beliau sangat mempengaruhi ekonomi dalam keluarga kami. Dengan tuntutan kehidupan yang semakin rumit ini, saya harus dengan umur yang begitu muda harus menjadikan tulang punggung keluarga dan juga sebagai ayah dan juga sebagai saudara bagi adik saya. Ketika kepergian beliau, di saat itulah kondisi ekonomi keluarga kami tidak baik-baik saja. Dengan bagaimana dengan tantangan yang terus silih berganti dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kepergian beliau tidak membutuhkan waktu lama, mungkin dalam jangka waktu 3 bulan. Saat itu juga kepergian opa tercinta, yaitu ayah dari mama saya. Di saat itu juga saya harus mengembalikan babi yang datang dengan sesuai dengan adat yang berlaku di wilayah kita ini. Mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja setelah kepergian beliau, saya harus berjuang sendiri untuk menjalani proses kehidupan ini. Ketika kepergian opa tercinta, habis itu setelah beberapa bulan lagi ke depan, 5 bulan ke depan, kepergian sepupu saya juga. Di saat itu juga kita harus mengembalikan apa yang telah mereka datang kepada kita. Dengan kondisi duka yang terus berlarut-larut di dalam kehidupan ini, yang membuat ekonomi keluarga juga semakin menurun. Terus dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga kami merasa sangat kehilangan sosok beliau. Sehingga saya juga kadang-kadang bingung bagaimana untuk mengambil langkah ke depan untuk yang saya lakukan yang terbaiknya bagaimana. Kadang-kadang saya juga merenungi di dalam hati saya bahwa kenapa Tuhan harus mengambil sosok beliau, karena saya belum siap sampai dengan saat sekarang ini. Oke, Pak Randi. Jadi di sini yang saya tangkap, yang saya dengar bahwa beban Kakak Randi ini bertambah ketika kehilangan opa tercinta dan juga sepupu. Dengan kehilangan yang berlapis ini ya, dengan waktu yang sangat singkat, bagaimana perasaan Kakak Randi menghadapi kehilangan berlapis dalam waktu yang singkat ini? Dari yang pertama, dari yang bapak, habis itu 2 tahun kemudian ya? Satu tahun kemudian itu opa meninggal. Habis itu selang 5 bulan kemudian sepupu meninggal. Mungkin beban-beban itu sangat berlapis ya, menumpuk dalam diri, sehingga mungkin Kakak Randi akan merasa, Tuhan kenapa harus saya yang mendapatkan cobaan ini berturut-turut. Kira-kira dengan berbagai situasi dan keadaan yang begitu, bagaimana perasaan Kakak Randi menghadapi kehilangan yang berlapis ini? Kira-kira langkah atau perasaan Kakak Randi atau hal lain lah yang Kakak Randi lakukan untuk menenangkan diri Kakak Randi ketika menghadapi situasi yang begitu sulit ini. Terkadang saya terkadang saya harus mencari teman, mencari kesibukan, sehingga saya dapat melupakan itu dan tidak memikirkan itu.
ketika kita keluar dari dalam rumah, kita mencari hiburan bersama teman-teman yang saling bertukar pengalaman, saling bercerita. Di saat itu kita melupakan semuanya. Sedangkan ketika kita pulang ke dalam rumah, kita duduk sendiri teman, di saat itulah kita tidak bisa melupakan momen bersama mereka. Sehingga sampai saat sekarang ini saya harus mencari kesibukan sehingga saya dapat melupakan semua itu. Meskipun berat, ya mau bagaimana, semuanya sudah berlalu. Kita harus menjalani semuanya, meskipun terkadang berat bagi saya. Ya, Kak Randi. Dengan berbagi cerita ya Kak Randi hari ini, saya mengajak Kak Randi untuk lebih rileks saja ya, karena ini kita harus Kak Randi bisa mengeluarkan segala keluh kesah supaya beban Kak Randi itu bisa dikurangi, bisa membagi dengan orang lain. Coba Kak Randi, karena saya melihat Kak Randi juga agak sedikit mungkin ya mengingat kembali momen-momen itu sangat sedih. Saya mengajak Kak Randi untuk coba tarik nafas dulu, baru keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Lepaskan semua beban-beban itu. Kak Randi bisa menceritakan semuanya ini dengan sebebas mungkin supaya beban Kak Randi ini bisa dibagikan dengan orang lain. Kak Randi, tadi saya telah menangkap sedikit ya, dan saya sudah mengetahui bagaimana proses Kak Randi menghadapi situasi yang begitu sulit, mulai dari bagaimana Kakak Randi harus mengingat kembali momen-momen di saat Bapak Petrus masih hidup, di saat Bapak Petrus mengalami sakit yang begitu parah, sampai Bapak Petrus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan juga Kakak Randi juga menambah beban lagi Kakak Randi ketika Kakak Randi harus menghadapi situasi yang begitu sulit lagi, di mana Kakak Randi harus kehilangan dua anggota keluarga besar, yaitu opa dan juga sepupu, yang mana dua orang ini juga sangat berarti bagi kehidupan Kakak Randi, dan juga berarti bagi mama dan juga adik-adik. Mungkin kesedihan itu mesti sangat dirasakan oleh Kakak Randi. Kakak Randi, setelah saya mendengarkan cerita dari Kakak Randi dan juga Kakak Randi sudah menceritakan semuanya, sehingga beban Kakak Randi mungkin sudah merasa lebih, bagaimana perasaan Kakak Randi? Saya lebih rileks. Lebih rileks ya. Oke, Kakak Randi, saya ingin tanya lagi nih kepada Kakak Randi. Ketika Kakak Randi merasa sedih atau rindu ya, Kakak Randi rindu nih kepada Bapak Petrus Dewa, apa yang biasanya Kakak Randi lakukan? Kebiasaan yang sering saya lakukan yaitu dengan melihat foto, video dengan kenangan bersama beliau, dan juga saya sering mengunjungi makam ayah saya untuk pasang lilin dan berdoa di sana. Oke, jadi itu yang mengatasi ya, solusi ya untuk Kakak Randi supaya bisa mengingat lagi Bapak Petrus Dewa. Terus saya pengen tanya lagi nih Kakak Randi, kira-kira apakah ada ritual atau kebiasaan khusus dari keluarga ini untuk mengenang Bapak Petrus? Itu yang biasa kami lakukan yaitu sering membakar ayam atau memberi makan kepada beliau di setiap ulang tahun beliau ataupun juga di ulang tahun kematian beliau. Kami sering merayakan itu bersama mama dan juga adik. Dan juga sering melakukan intensi atau stipendium di gereja. Oke. Jadi
ada beberapa hal yang kira-kira bagaimana dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat setelah kepergian Bapak Petrus Dewa. Pastinya Kakak Randi tidak berdiri sendiri sekarang kan. Pastinya ada dukungan dari pihak keluarga, baik itu dari pihak keluarga mama ataupun dari pihak keluarga bapak. Kira-kira bagaimana dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat ini setelah kepergian dari Bapak Petrus? Sering saya dapatkan yaitu mereka saling membagikan pengalaman hidup mereka kepada saya dan juga selalu memotivasi saya untuk terus bekerja keras untuk menghidupkan keluarga ini dan juga harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga ini dan juga jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Itu yang sering saya dapatkan dari mereka. Kak Randi, saya ingin tanya ya, apakah ada dukungan atau bantuan finansial ya, seperti perekonomian gitu dari keluarga kepada keluarga ini? Kadang juga mereka memberikan saya modal untuk membangun usaha sehingga dapat menjaga kondisi ekonomi keluarga ini. Oke, jadi ada dukungan ya, dari keluarga, baik itu secara finansial juga ya. Oke Kakak Randi, setelah Kakak Randi mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga tadi Kakak Randi sudah melakukan kebiasaan untuk mengenal Bapak Peter dan juga hal-hal yang lain untuk Kakak Randi sendiri. Kira-kira pasti ada ya, sebagai seorang anak itu ada momen-momen di mana Kakak Randi itu pernah berantem sama bapak tercinta, atau ada hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain yang Kakak Randi sesali atau yang Kakak Randi belum terselesaikan dengan Bapak Petrus. Hal yang paling saya sesali yaitu ketika beliau sudah sakit-sakit. Di saat itu saya masih berada di tempat perantauan sehingga saya tidak bersama-sama dia di sini. Ketika saya pulang itu beliau sudah terbaring lemah di tempat tidur, sudah tidak bisa berjalan lagi. Itulah hal yang paling saya sesali, dan semasa hidupnya saya belum bisa memenuhi permintaan dari beliau. Itulah yang paling saya sesali. Dan juga ada hal yang belum saya selesaikan dan belum saya tepati janjinya, yaitu harus membiayai adik saya sampai dengan sarjana, atau dalam kata lain harus membiayai dia sampai sukses. Oke, jadi itu yang Kakak Randi sesali ya waktu itu. Kalau boleh tahu waktu itu Kakak Randi merantaunya kemana dan berapa lama kira-kira? Saya merantau di Papua selama 2 tahun, dan 1 tahun terakhir itu beliau sudah sakit di sini. Jadi pada waktu Kakak Randi masih di Papua waktu itu, Bapak Peter pernah menelpon ya Kakak Randi untuk pulang karena waktu itu dia sakit. Tetapi Kakak Randi ya hanya untuk meringankan beban keluarga juga, tapi Kakak Randi memilih untuk tetap berada di sana. Kakak Randi, kira-kira nilai-nilai atau pelajaran hidup dari Bapak Petrus Dewa kepada Kakak Randi yang ingin kami teruskan? Apakah ada nilai-nilai atau pelajaran hidup dari Bapak Petrus Dewa kepada Kakak Randi yang harus Kakak Randi teruskan? Nilai yang dapat saya ambil dari kehidupan beliau yaitu harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, harus rendah hati, dan juga harus saling memaafkan di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya pelajari dari beliau. Jadi itu nilai-nilai yang dari Bapak Petrus ya, seperti kayak jangan terlalu berambisi, ataukah jangan terlalu memendam perasaan orang lain, terus ego,
terus kayak jangan terlalu, dan harus bersikap adil, rendah hati, terus memaafkan orang lain. Dan itu mungkin itu yang selama ini atau mungkin itu yang sering Bapak Petrus lakukan selama beliau masih hidup. Oke lah Kak Randi, saya mengajak Kak Randi sekali lagi untuk lebih rileks saja. Kita rileks saja ya untuk Kak Randi, supaya Kak Randi menceritakannya itu lebih bebas, supaya beban yang Kak Randi rasakan selama ini mungkin bisa berkurang ketika Kak Randi berbicara dengan saya. Kak Randi, saya juga ingin tanya ya, bagaimana Kak Randi melihat perubahan diri Kak Randi sendiri sejak kehilangan Bapak? Kalau tidak, Kak Randi melihat ya perubahan keluarga ini setelah kehilangan Bapak. Yang saya rasakan perubahan dalam diri saya yaitu saya dapat bekerja, dapat membiayai dapat membiayai kehidupan kami sehari-hari, dan juga saya dapat berpikir untuk bagaimana menata kehidupan ke depan meskipun itu masih dalam angan-angan untuk ke depan. Oke, jadi setelah kehilangan sosok dari Bapak Petrus Dewa ini, Kak Randi sudah merasakan perubahannya dalam diri Kak Randi, di mana Kak Randi sekarang sudah menjadi kepala keluarga, sudah harus bisa melihat kayak sekarang kami harus makan apa, dengan apa, yang sebenarnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bapak Petrus, dan semuanya itu harus dilibatkan atau dialihkan kepada Kak Randi. Kak Randi, saya ingin tanya ya, pertanyaan ini kayak bagaimana sih Kak Randi melihat masa depan Kak Randi sendiri setelah kepergian dari Bapak Petrus? Karena tadi juga saya telah mendengar bahwa mohon maaf sebelumnya Kak Randi sekarang kan tamatannya SMK ya, tamatannya SMK. Apakah dengan situasi sekarang ini Kak Randi ingin melanjutkan pendidikan berikutnya? Saya berniat untuk tidak melanjutkannya lagi, dan saya ingin membiayai adik saya untuk ke jenjang yang selanjutnya, itu untuk kuliah. Jadi Kak Randi merelakan masa depan Kak Randi untuk adik tercinta ya. Kak Randi, ini yang terakhir ya, saya ingin tanyakan dari semua sisi yang sudah kita bicarakan dari tadi, bagaimana perasaan Kak Randi? Perasaan saya saat sekarang ini, saya merasa lebih rileks, lebih tenang karena dapat berbagi dengan adik Ulvan. Apakah ada hal yang ingin Kak Randi bagikan atau tanyakan kepada saya? Mungkin saya bisa membantu ya Kak Randi. Setelah tadi Kak Randi sudah menemukan sendiri ya apa yang menjadi permasalahan Kak Randi setelah Bapak Petrus meninggal. Dengan tadi yang saya tangkap tadi itu ekonomi ya. Setelah Bapak Petrus meninggal itu perekonomian sangat menurun ya. Oke, jadi kira-kira adakah hal lain yang ingin Kak Randi bagikan atau tips kepada teman-teman semua, kepada orang-orang yang menonton video ini? Kira-kira apa yang ingin Kak Randi bagikan kepada mereka dengan situasi yang Kak Randi alami sekarang? Mungkin kepada teman-teman yang penonton yang juga mungkin merasakan hal yang sama seperti Kak Randi, di mana ia harus kehilangan ayah tercinta, yang karena kehilangan beliau juga sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, dan juga beliau juga merasakan kesedihan yang berturut-turut, di mana kehilangan opah dan juga adiknya tercinta. Ada hal yang ingin Kak Randi bagikan kepada teman-teman semua?
yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua, yaitu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu kita tidak dapat memutarnya lagi untuk bersama mereka yang telah mendahului kita. Jadi selama masih ada kedua orang tua kita harus berbuat baiklah dan diusahakan harus memenuhi permintaan mereka dan jangan melupakan mereka sendiri, karena semuanya itu kita akan menyesal ketika mereka telah tidak ada bersama kita lagi. Oke, Kak Randi, kira-kira dengan semua sisi yang sudah kita lakukan pada hari ini, dan Kak Randi mungkin sudah merasakan lebih rileks, dan mungkin beban yang selama ini Kak Randi simpan sudah mulai berkurang. Mungkin ada yang Kak Randi ingin tanyakan kepada saya, atau hal yang mungkin saya bisa bantu kepada Kak Randi? Saya ingin menanyakan kepada adik Ulvan, yaitu bagaimana cara atau tips ketika kita dalam keadaan yang sangat bersedih dan sangat mengingat kepada mereka. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menghilangkan atau mengurangi rasa kesedihan itu? Jadi ini tips dari saya ya untuk Kak Randi, bagaimana cara Kak Randi untuk mengurangi beban itu. Kepergian orang yang dicintai, kepergian orang yang kita cintai ini bukan hal yang mudah. Saya tidak mengajak Kak Randi untuk melupakan semua kenangan itu, tetapi yang saya ingin katakan kepada Kak Randi yaitu untuk terus mengingatnya, tetapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Saya juga memahami bagaimana tanggung jawab yang seharusnya kini dipegang oleh Kak Bapak Petrus Dewa harus diberikan kepada Kakak Randi, di mana Kakak Randi harus membiayai mama dan juga harus membiayai adik tercinta. Peran itu tentu menambah kompleksitas dalam proses berduka Kakak Randi sendiri. Di satu sisi Anda harus mengelola perasaan kehilangan pribadi, dan di sisi lain Anda harus tetap kuat untuk keluarga Anda, untuk Mama Sia dan juga untuk adik Milan. Apa yang Kakak Randi rasakan atau Kakak Randi alami sekarang adalah bagian dari duka yang alamiah. Semua orang merasakan duka ini, bukan hanya Kakak Randi, tetapi cara orang untuk melupakan, cara orang untuk menerima keadaan ini berbeda-beda. Saya melihat kekuatan luar biasa dalam diri Kakak Randi meski di tengah kesedihan dan tanggung jawab ini. Strategi yang sudah kita diskusikan hari ini bukan, seperti yang sudah saya katakan tadi, bukan untuk menghilangkan duka, melainkan untuk membantu Kakak Randi menjalani dengan cara yang sehat sambil tetap bisa memenuhi peran Kakak Randi dalam keluarga. Strategi yang mungkin saya juga berikan kepada Kakak Randi, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah Kakak Randi bersama keluarga telah lakukan, terus lanjutkan, dan juga pesan-pesan atau momen-momen bersama Bapak Petrus juga jangan dilupakan. Dan yang paling penting adalah lakukan apa yang sudah Bapak Peter lakukan, dan juga selalu mengingat bahwa keluarga ini berada di pundak Kakak Randi sendiri. Semua hal yang Kakak Randi lakukan untuk kepentingan keluarga ini akan menjadi momen yang sangat penting untuk keluarga ini ke depannya. Oke, Kakak Randi, itu saja pesan dari saya untuk Kakak Randi. Yang terpenting adalah Kakak Randi jangan terlalu merasa bahwa kenapa Tuhan harus memberikan rasa ini kepada saya, kenapa bukan orang lain saja. Kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kita semua akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Hanya kita tidak tahu kapan dan di mana saatnya kita akan menghadap Tuhan. Ritual atau kebiasaan yang sering keluarga ini lakukan untuk mengenang Bapak Petrus ini, seperti tadi melakukan intensi dan juga membakar ayam ya, sesuai adat orang Bejalo. Ya,
istilahnya kasih makan nenek moyang ya, Iya. kalau tidak salah. Ya. Oke Kak Randi, sesi terakhir, sesi konseling kita pada hari ini saya rasa sudah cukup ya. Pintu rumah saya terlalu terbuka untuk Kak Randi. Ketika Kak Randi ada masalah ataukah Kak Randi sulit untuk menemukan solusi, pintu saya selalu terbuka untuk Kak Randi masuk, untuk Kak Randi bercerita, untuk Kak Randi melepaskan segala beban Kak Randi kepada saya. Di antara pertemuan kita, saya mendorong Kak Randi untuk tetap menjalin koneksi dengan sistem pendukung yang Kak Randi miliki dan mencari bantuan ketika beban terasa terlalu berat. Jangan pikul beban itu sendiri, berbagilah dengan orang lain, karena mungkin ya dengan kita berkonseling seperti ini bisa meringankan beban Kak Randi. Baik, terima kasih untuk adik Ulvan untuk segala motivasinya dan juga segala penguatannya bagi saya. Terima kasih untuk segalanya. Sama. Baik, terima kasih. Terima kasih.